Halo anak-anakku semua, apa kabar? Kalian, Ibu harap tetap jaga kesehatan ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah pahami tentang potensi sumber daya alam. Di sana udah Ibu jelaskan tentang pembagian sumber daya alam. Nah, sekarang pada kali ini kita akan mengupas tuntas tentang potensi sumber daya hutan. Nah, sebelum kita pahami jenis-jenis hutan dan potensi-potensi apa saja yang terdapat di hutan, kita perlu tentu tahu dulu tentang pengertian dari hutan. Nah, apa itu hutan? Hutan itu adalah kawasan yang ditumbuhi oleh berbagai macam pohon dan tumbuhan. Nah, pohon dan tumbuhannya tentu tidak sedikit loh. Tentu banyak dong. Nah, sekarang kita kenalan dengan jenis-jenis hutan. Hutan ternyata sangat beragam jenisnya. Nah, yang pertama, kita lihat dulu berdasarkan iklimnya. Berdasarkan iklim, hutan dibagi menjadi hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan sabana serta hutan bakau. Jadi ada 4, ya. Nah, kita pahami satu persatu. Hutan hujan tropis tentu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari hutan hujan tropis, pohonnya berdaun lebar, menghijau sepanjang tahun, dan tumbuhannya beraneka ragam di dalam, termasuk tumbuhan epifit. Apa sih tumbuhan epifit itu? Yang bisa dikategorikan sebagai tumbuhan epifit antara lain lumut, palem, dan pohon panjat. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim berlokasi di daerah tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Di saat musim kemarau, hutannya meranggas dan di saat musim hujan bersemi kembali. Yang ketiga, hutan sabana. Hutan sabana ini terdapat di daerah yang menerima curah hujan lebih sedikit. Kamu tahu kan? Daerah di Indonesia yang menerima curah hujan lebih sedikit ialah Nusa Tenggara. Jadi secara umum, daerah Nusa Tenggara itu ditumbuhi oleh hutan sabana. Nah, hutan sabana ini cirinya tentu dia padang rumput yang diselang-selingi oleh pepohonan besar atau pepohonan perdu. Nah, itu dia hutan sabana. Nah, yang keempat tadi kan hutan bakau. Siapa yang pernah lihat hutan bakau? Biasanya hutan bakau itu terdapat di mana? Bagus, di pantai ya. Terima kasih. Nah, hutan bakau sering kita temukan di daerah pantai atau sering disebut dengan hutan mangrove. Hutan ini berfungsi untuk mengamankan pantai dari ancaman abrasi. Nah, itulah jenis-jenis hutan berdasarkan iklimnya. Sekarang, penggolongan hutan berdasarkan jenis pohonnya. Berdasarkan jenis pohonnya, hutan dibedakan menjadi hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen hanya ditumbuhi oleh satu jenis tumbuhan, misalnya hutan pinus atau hutan jati. Selain itu, hutan homogen biasanya untuk tujuan tertentu, misalnya untuk reboisasi. Oleh karena itu, hutan hasil reboisasi biasanya cenderung homogen. Nah, sedangkan kebalikannya adalah hutan heterogen. Heterogen kan beraneka ragam. Berarti boleh kita bayangkan bahwa di hutan heterogen itu beraneka ragam jenis tumbuhan. Ya, hutan heterogen itu dikenal sebagai hutan belukar. Contoh hutan heterogen adalah hutan tropis. Nah, yang ketiga berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, hutan dibedakan menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, dan hutan produksi. Sesuai dengan namanya, hutan lindung berfungsi untuk menyaring air ke dalam tanah.
mencegah banjir, melindungi tanah dari erosi. Sedangkan hutan suaka alam tentu berfungsi sebagai pelindung bagi flora dan fauna tertentu. Contohnya, cagar alam Rafflesia di Bengkulu yang bertujuan untuk melindungi bunga Rafflesia arnoldi. Sedangkan hutan produksi berfungsi untuk pemasok bahan industri. Oleh karena itu, jenis hutan ini memang sering diambil untuk keperluan industri, misalnya hutan jati yang hasilnya digunakan untuk industri mebel. Nah, itu dia. Sekarang kita pahamilah lebih lanjut dengan manfaat hutan. Anak-anak, manfaat hutan salah satunya adalah menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Nah, yang kedua, tempat hidup bagi flora maupun fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke dalam tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu di bumi terkendali. Yang kelima, sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkan hutan tersebut. Nah, sekarang kita pahami dengan kondisi hutan Indonesia. Hutan Indonesia sangat luas atau besar. Saat ini, hutan yang masih besar dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Pulau Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena menjadi alih fungsi lahan untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Namun, sekarang ini juga sudah semakin banyak alih fungsi lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Jadi, fungsi hutan sudah beralih menjadi daerah pertanian dan perkebunan. Selain hutannya yang sangat luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna ataupun keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak diantaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia. Spesies yang hanya terdapat di daerah itu. Nah, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk di Indonesia adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 jenis kayu diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, kayu-kayu apa aja itu? Pahamilah penjelasan Ibu berikut ini. Salah satunya kayu keruing, meranti, agatis, terutama terdapat di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah, rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang kelima, kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Terima kasih anak-anak. Demikianlah materi kita tentang potensi sumber daya hutan saat ini. Bye.